Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 1 subtema 3 pembelajaran 3. Oke, sebelum kita masuk ke materi, teacher akan jelaskan dulu KD yang akan kalian capai. Oke, simak baik-baik ya. Pada pembelajaran 3 kali ini ada 3 muatan pelajaran, yakni PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Pada muatan pelajaran PKN ada 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada muatan pelajaran IPS ada 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dan selanjutnya pada muatan pelajaran bahasa Indonesia ada 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Oke, itu tadi ada 3 muatan pelajaran pada pembelajaran 3 kali ini, lebih tepatnya tema 1 subtema 3 pembelajaran 3. Oke, selanjutnya persiapkan buku paket kalian, buku catatan, dan alat tulis untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya coba kalian buka buku kalian pada halaman 142. Pada 142 ini ada kegiatan pembelajaran 3 di mana ada teks dan ada gambar di situ. Teacher akan baca, kalian simak. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Oke, itu tadi paragraf 1. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Paragraf 2. Selanjutnya, untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Nah, di paragraf ini diceritakan bahwa sekarang tidak perlu melewati laut atau Selat Madura, tapi kita melewati Selat Madura dengan jembatan, tidak lewat laut. Nah, coba lihat gambarnya. Nah, jembatannya begitu panjang dan tinggi ini ya. Nah, berarti yang penyangganya yang tinggi dan sangat panjang sekali jembatannya. Oke, paragraf selanjutnya. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan dengan laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Nah, di sini di paragraf ini dibahas bahwa keadaan Pulau Madura
dan pulau yang terpisah dengan Pulau Jawa itu hanya sebagian contoh kecil saja, karena 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Jadi di sana banyak pulau selain Pulau Madura dan Pulau Jawa. Oke, lanjutkan pada halaman 143. Di situ ada kegiatan Ayo Mengamati. Di kegiatan Ayo Mengamati ini kalian diminta untuk mengamati kondisi geografis Indonesia. Nah, teacher baca penjelasannya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Nah, di kalimat ini, kalimat pertama ini menjelaskan bahwa wilayah Indonesia itu merupakan kepulauan. Jadi kalau wilayah kepulauan disebut negara maritim atau wilayah yang diliputi banyak pulau. Lanjut, variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakat. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Nah, di sini di kalimat selanjutnya ini dijelaskan bahwa variasi, perbedaan, beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakat itu tidak jadi alasan untuk terpecah. Di sini dijelaskan tidak menjadi pemecah dan perenggang. Perenggang itu maksudnya ada jarak antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Nah, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain bisa saling melengkapi. Antara suku ini dengan suku ini tidak harus berperang, tidak harus pecah, tapi bisa saling melengkapi. Dalam hal apa? Bisa jadi dalam hal ekonomi ya, karena kelompok ini ternyata penghasil kebutuhan tertentu yang dibutuhkan oleh kelompok lainnya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Di bawahnya ada gambar. Ini adalah salah satu contoh saja kondisi alam di Indonesia, terdiri dari pulau-pulau. Bahkan ternyata di Indonesia juga ada pulau yang belum dihuni dan pulau yang belum ada namanya karena saking banyaknya pulau. Oke, lanjut pada halaman selanjutnya, halaman 144. Nah, di sini akan dijelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, sepertinya nanti akan dijelaskan bahwa di setiap daerah di Indonesia itu mempunyai kondisi geografis yang berbeda. Ini di sini digambarkan ada di daerah pesisir. Ciri khasnya apa? Pantai. Di pantai itu punya kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang ada di daerah dataran rendah atau bukan kawasan pantai. Seperti di Kediri sini. Nah, di Kediri sini berbeda dengan kawasan pantai dalam hal ekonomi. Nah, nanti akan kita bahas
Jadi akan dipengaruhi oleh kondisi geografis. Oke, paragraf di bawahnya kita baca. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Nah, ternyata kondisi ini sudah diakui oleh dunia. Ada suatu badan internasional yang mengakui. Paragraf selanjutnya, cakupan wilayah yang sangat besar dan luas. Tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ternyata bukan hanya wilayah lautnya. Kalau digabung dengan daratan, negara Indonesia ternyata adalah negara yang sangat besar sekali. Dan tentu saja wilayah itu, di sini dijelaskan wilayah itu mempunyai kekayaan alam yang sangat besar dan masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan ini menjadi tugas kalian karena kalian adalah penerus bangsa. Di antaranya sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut terdiri dari ikan, terumbu karang, dan kekayaan biologi yang bisa bernilai ekonomi tinggi. Nah, di wilayah laut juga ada wisata bahari dan sumber energi minyak dan gas bumi. Ternyata tidak hanya di daratan, ternyata ya. Berarti di wilayah laut juga ada sumber energi minyak dan gas bumi yang belum dieksplor secara maksimal. Oke, paragraf selanjutnya. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Nah, di sini dijelaskan, di paragraf ini dijelaskan ya, bahwa di Indonesia ada peluang besar dari segi ekonomi. Nah, jadi kita harus memanfaatkan sedemikian besar sumber daya alam itu menjadi bernilai ekonomi, sehingga akan bisa menyebabkan masyarakat sejahtera. Oke, paragraf selanjutnya. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, karena wilayah Indonesia ini banyak pulau, akhirnya disebut negara kepulauan atau negara maritim. Berarti wilayah pesisirnya sangat banyak dan luas, berarti akan mempengaruhi jenis pekerjaan yang bisa diusahakan masyarakat sekitar pesisir itu. Nah, lanjut pada halaman 145. Di sini ada kegiatan Ayo Berlatih. Kira-kira kita akan membahas apa ya? Teacher baca. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir.
banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, di sini dijelaskan bahwa masyarakat pesisir punya banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan. Tentunya berkaitan dengan geografis. Letak geografisnya yaitu di kawasan pesisir. Selanjutnya, ayo sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Nah, di sini kita diminta untuk menyebutkan jenis pekerjaan di kawasan, bukan hanya di kawasan pesisir ya ini ya. Oke, teacher akan bantu menjawab. Nomor 1 kira-kira apa? Adalah nelayan. Lalu petani garam. Ini di kawasan pesisir ya. Berarti pemanfaatan sumber daya alam laut. Berarti nelayan, petani garam juga memanfaatkan air laut. Yang ketiga, petani rumput laut. Nah, ternyata tidak hanya petani padi saja, petani rumput laut juga ada. Selanjutnya, penambang minyak bumi. Tadi dijelaskan ada kekayaan alam, gas alam, dan minyak bumi. Penambang minyak bumi. Selanjutnya yang kelima, petani budidaya kerang mutiara. Selanjutnya adalah penyelam tradisional pencari tripang. Penyelam tradisional pencari tripang. Nah, di sini ada 6 pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di laut. Yang satu adalah nelayan, nomor 2 adalah petani garam, 3 petani rumput laut, 4 penambang minyak bumi, yang kelima petani budidaya kerang mutiara, dan yang keenam adalah penyelam tradisional pencari tripang. Nah, keenam pekerjaan ini memanfaatkan kekayaan yang ada di sekitar laut, di laut juga dan di pantai juga. Lalu ada lagi enggak? Ada, yaitu pengrajin kayu, bakau ya. Karena ada di pesisir, jadi ada yang memanfaatkan wilayah pesisir untuk menanam bakau. Lalu ada lagi apa? Perusahaan yang mengelola air laut dengan menggunakan sistem osmosis balik agar diperoleh air yang layak konsumsi. Jadi ada perusahaan yang memanfaatkan air laut untuk konsumsi air minum sehari-hari dengan sistem osmosis. Nah, selanjutnya di bawahnya ada kegiatan ayo mengamati. Nah, kalian di sini diminta untuk memahami kondisi geografis yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Di sini ada gambarnya, yaitu gambar pasar yang ada di laut. Pasar yang ada di pesisir ya. Ini namanya pasar ikan. Nah, kita baca keterangannya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia,
membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Nah, ini. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Jadi posisinya sangat strategis karena sebagai jalur perdagangan dunia wilayah Indonesia itu. Mau tidak mau banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan. Jadi dengan letak yang strategis itu, mau tidak mau akan ada pedagang yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Nah, diceritakan di sini bahwa pedagang yang berasal dari luar wilayah Indonesia itu mau tidak mau membawa adat budayanya. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Nah, di sini dijelaskan ada dampak yang diakibatkan letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Dampak yang ke-1 adalah komunikasi dan interaksi antara penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Nah, interaksinya itu tidak terjadi antar warga Indonesia saja, tapi mau tidak mau warga asing dan warga Indonesia pasti melakukan interaksi. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Nah, dari interaksi tadi yang sudah dijelaskan di nomor 1 yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi itu, pasti akan terjadi pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Maksudnya apa? Jadi misalnya antar warga negara Indonesia saja, contohnya ada yang datang dari wilayah atau pulau tertentu. Nah, tentu saja orang yang datang itu pasti membawa adat, kebiasaan, cara berbicara, cara berpakaian yang tidak sama dengan yang dia datangi, dan itu akan menimbulkan pembauran, pencampuran atau peleburan. Yang nomor 3, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Nah, mau tidak mau pasti akan ada komunitas tertentu. Ada pecinan dan kampung Arab. Mereka membuat perkampungan untuk apa? Untuk persatuan kelompok mereka, untuk menjaga kekompakan kelompok mereka. Nah, yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Pasti akan terjadi perubahan di sini ya, karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari daerah lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mau tidak mau pasti akan terjadi perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi karena setiap daerah itu mempunyai kemajuan yang berbeda-beda. Ada yang maju dalam bidang penangkapan ikan, pasti alatnya di sana lebih canggih.
dan dia membawa alat itu untuk berdagang. Nah, pasti akan terjadi perpindahan ilmu karena ada yang ingin tahu bagaimana alatnya, lalu dijelaskan, lalu pasti akan terjadi perpindahan teknologi di situ. Pengetahuan juga, apa yang diketahui oleh pendatang akan disalurkan kepada orang-orang yang dia datangi untuk disalurkan pengetahuannya. Nah, seperti itu. Ada 5 dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Oke, selanjutnya ada kegiatan Ayo Menulis. Di sini kalian diminta untuk menuliskan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan dampak negatif dari apa? Yaitu dampak positif dan negatif dari letak dan kondisi geografis Indonesia itu tadi. Tadi bagaimana? Indonesia secara geografis terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Secara geografis ya. Lalu dampaknya apa? Dampaknya ada yang sudah tahu? Dampaknya adalah, ayo. Nah, di sini teacher bantu menuliskan ya. Kalian boleh menyalin, kalau punya pikiran sendiri atau ide sendiri, tuliskan dan kemukakan kepada teacher. Nah, dampak positifnya adalah mendapatkan banyaknya curah hujan. Yang tinggi. Nah, jadi curah hujannya sangat tinggi di sini ya. Karena terletak pada garis khatulistiwa yang membuat kayanya sumber daya alam seperti lebatnya hutan tropis. Nah, itu. Ini di Indonesia juga terkenal hutannya yang luas. Itu dipengaruhi karena letak geografisnya. Dan juga mengakibatkan banyaknya curah hujan. Jadi hujan bisa turun dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya dampak negatif. Indonesia rawan terkena bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, apalagi ya, gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Nah, ini Indonesia juga rawan terkena bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Hal ini diakibatkan kenapa? Karena di Indonesia, di negara Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa itu tadi yang menyebabkan curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir. Lalu gunung meletus dan gempa bumi. Nah, ternyata di Indonesia itu terdapat pertemuan lempeng bumi yang bisa mengakibatkan bencana gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Jadi kita harus waspada terhadap bencana ini. Nah, selain itu juga ada banyak sekali gunung
yang masih aktif di Indonesia. Nah, itu tadi dampak negatifnya ya, karena Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Itu tadi penjelasannya. Selanjutnya halaman 147. Ayo berkreasi. Nah, di sini kalian akan diminta untuk membuat sebuah kreasi berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas, yaitu tentang pengaruh letak geografis terhadap kehidupan masyarakat. Nah, teacher baca penjelasannya. Ayo berkreasi. Bersama kelompokmu buatlah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia, yaitu sebagai negara maritim. Nah, ini ya, kita diminta untuk membuat clipping ternyata. Clipping itu apa ya? Coba kita lanjutkan bahasnya. Kumpulkan gambar-gambar yang sesuai yang bisa kamu dapatkan melalui surat kabar, majalah, buku, atau internet. Berilah penjelasan singkat dari setiap gambar yang kamu kumpulkan. Susunlah gambar-gambar yang telah kamu kumpulkan menjadi sebuah buku. Nah, ternyata kalian diminta untuk mencari gambar, tapi dari teacher dicukupkan satu gambar saja. Nah, satu gambar tersebut akan kalian beri penjelasan singkat tentang kehidupan masyarakat sekitar yang dipengaruhi oleh letak geografis. Nah, coba di bawahnya ini ada kegiatan ayo menulis. Nah, jadi di sini penerapannya di sini nanti ya. Ayo menulis. Susunlah laporan singkat mengenai clipping yang telah kamu buat. Kemudian presentasikan di hadapan guru dan teman-temanmu. Nah, jadi ada cara menulisnya laporannya itu. Nah, perhatikan. Ada laporan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Di sini teacher sudah memberi satu contoh gambar. Kalau kalian punya gambar yang lain boleh kalian cari di internet. Nah, di sini teacher punya gambar, ada gambar di pelabuhan ini ya, bongkar muat pelabuhan. Nah, di sini ada wisata, kawasan wisata, dan di sini ada devisa. Nah, berarti kegiatan yang berkaitan dengan devisa. Lalu di sini ada gambar tentang letak geografis Indonesia yang strategis, dilalui oleh dua samudra, diapit oleh dua samudra dan dua benua. Lalu penjelasannya bagaimana? Di sini teacher akan memberi penjelasan tentang gambar ini. Nah, teacher akan memberi contoh penjelasannya. Kalian boleh menuliskan penjelasan teacher atau kalian boleh menambahkan. 1. Menambah devisa negara. 2. Sebagai pusat perekonomian di antara dua benua. Dan dua samudra. 3. Perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi pesat. Empat,
sebagai destinasi pariwisata utama. Nah, ini penjelasan masing-masing gambar yang teacher tempel di sini. Nah, selanjutnya untuk kehidupan sosial budaya, teacher juga sudah menempelkan gambar. Di sini ada 4 gambar berkaitan dengan adat istiadat dan kehidupan sosial ya. Nah, untuk gambar yang pertama, pakaian Indonesia semakin modern. Ulangi. Boleh. Pakaian Indonesia semakin modern. 2. Adanya kulturasi budaya asing. Dengan budaya lokal. Selanjutnya, mempunyai keanekaragaman budaya. Yang keempat, dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Oke, itu tadi contoh yang bisa teacher berikan. Nah, kalian boleh mencari gambar yang kalian sukai, lalu kalian tempelkan di buku dan beri penjelasan. Oke, paham ya anak-anak? Oke, kalian bisa lanjutkan halaman 148. Di halaman 148 ini ada beberapa kegiatan. Nah, kita baca sama-sama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu. Bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, ternyata bangsa Indonesia itu sudah dikenal sebagai bangsa maritim pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, di bawahnya ada sebuah cerita. Kalian diminta untuk membaca dan di sini akan teacher bacakan. Kalian tinggal menyimak. Sejarah telah mencatat, ulangi, kejayaan bahari masa lalu. Nah, itu judulnya ya. Oke, teacher mulai. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Paragraf 1. Paragraf 2. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Nah, ini ya ilustrasi tentang nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Paragraf selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan Kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Paragraf selanjutnya, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief
berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi 4 yang lebar. Nah, ini dijelaskan ya, bahwa di Candi Borobudur terdapat relief. Relief itu apa? Relief itu ukiran yang terdapat pada batu. Bahwa di sana ada relief gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kokoh. Selanjutnya, Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Bahkan, perkembangan Kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi Kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kubilai Khan. Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Nah, karena pada saat itu Kerajaan Singosari ternyata dianggap ancaman terhadap Kerajaan Tiongkok. Selanjutnya, pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya yang didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada, wilayah Kerajaan Majapahit kian luas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya, kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktek kebahariaan kolonialnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa wilayah Indonesia sejak zaman dahulu punya kejayaan bahari, namun meredup karena terjadinya penjajahan oleh Belanda. Selanjutnya, pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya, larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Jadi selain dengan pihak Belanda, mereka melarang harus dengan Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Selanjutnya, pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia. Dikarenakan pemerintahan kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintah kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah. Untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara Eropa. Nah, itu tadi ceritanya, bahwa sejak zaman dahulu negara Indonesia sudah kaya akan kejayaan bahari, namun meredup akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, bangsa Belanda maksudnya. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk menentukan ide pokok. Nah, di sini dicukupkan kalian membuat atau mencari ide pokok paragraf 1, 2, 3 dan 4 saja. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Di sini teacher akan memberi contoh paragraf 2. Tadi paragraf 2 membicarakan tentang apa ya tadi ya? Paragraf 2 tadi membicarakan tentang penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna. Seram dan Arguni. Yang dipenuhi oleh
lukisan-lukisan perahu layar, menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selanjutnya paragraf ketiga. Paragraf ketiga tadi membicarakan tentang apa? Masih ingat? Ide pokoknya apa tadi? Ide pokoknya adalah tentang Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Titik. Lalu paragraf 4 tadi membicarakan tentang apa? Ada yang ingat? Paragraf 4 tadi membicarakan tentang Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur titik. Nah, itu dari teacher dicukupkan kalian mengerjakan paragraf 1, 2, 3, 4 karena paragraf 1 sudah ya, berarti paragraf 2, 3, dan 4 dicukupkan sampai sini saja. Nah, tapi bagi yang pengen melanjutkan paragraf 5 sampai paragraf ke-11 boleh, tidak dilarang, tapi sama teacher perintahnya paragraf 2, 3, dan 4. Oke, paham ya? Untuk selanjutnya kalian buka halaman 151. Di bagian bawah ini ada penjelasan. Teacher baca, kalian simak. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan berenggang, namun justru menjadi pemersatu karena adanya yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjutkan halaman 152. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungannya antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Nah, di sini. Jadi saling menjiwai antara sila ke-1 dengan sila yang lainnya. Lanjutkan paragraf selanjutnya. Setiap sila membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan. Ulangi. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan.
Paham ya maksudnya? Bukan unsur pelengkap. Artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Itu maksudnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Sudah paham ya tentang Pancasila? Nanti kalau belum paham dibaca lagi boleh. Aktivitas selanjutnya adalah aktivitas ayo berlatih. Untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, coba sebutkan contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Nah, ada aktivitas ayo berlatih. Bisa kalian lihat pada halaman 153. Misalnya pemilihan ketua kelas mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan sila persatuan Indonesia, mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya perayaan hari besar keagamaan. Ini mencerminkan sila keberapa ya? Ini mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, karena gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, itu. Ini adalah penjelasan dari perayaan Hari Besar Agama. Itu mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya, mencerminkan sila apa saja? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila kedua ya. Di sini beri keterangan sila kedua. Nah, untuk selain sila kedua, mencerminkan sila ketiga. Bunyinya bagaimana sila ketiga? Persatuan Indonesia. Kenapa kok mencerminkan sila ketiga? Kenapa? Karena memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu perayaan hari besar keagamaan itu mencerminkan sila keberapa lagi? Mencerminkan sila kelima. Bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kok mencerminkan sila kelima? Karena suka memberi pertolongan kepada orang lain, boleh. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh cara mengerjakan bagian ini. Bagian ayo berlatih ini ya. Jadi kegiatannya di sebelah kiri itu mencerminkan sila keberapa. Oke, untuk selanjutnya kalian lanjutkan sendiri. Di sini teacher hanya membantu kalian menuliskan sila keberapa dan tugas kalian menuliskan sila tersebut dan sebabnya. Nah, selanjutnya adalah aktivitas gotong royong. Pada aktivitas gotong royong ini mencerminkan sila keberapa? Yaitu sila kedua juga. Kedua. Nah, bunyinya bagaimana? Kalian tulis. Lalu karena apa? Selanjutnya sila ketiga. Bunyinya bagaimana? Karena apa? Sebabnya. Selanjutnya sila kelima. Bunyi sila kelima bagaimana? Lalu sebabnya apa? Disebabkan karena apa? Selanjutnya adalah musyawarah mufakat. Pada kegiatan musyawarah mufakat ini mencerminkan sila keempat. Bunyinya bagaimana? Karena apa? Kalian tuliskan sebabnya. Sila ketiga juga. Lalu sila kedua. Lalu ada kegiatan menjenguk orang sakit. Ini mencerminkan sila keberapa? Yaitu sila ke-1. Bunyinya bagaimana? Kenapa kok sila ke-1? Karena titik-titik, kalian isi sendiri. Selanjutnya adalah sila kedua. Bunyinya apa? Lalu sebabnya apa? Lalu sila ketiga. Lalu sila kelima.
Cukup. Kalian tinggal menuliskan silanya, bunyinya bagaimana, tuliskan. Lalu kenapa kok sila ini mencerminkan, kenapa kok aktivitas ini mencerminkan sila tersebut, kalian tulis sebabnya. Oke, itu bantuan dari teacher. Kalian bisa membuka halaman selanjutnya, yaitu halaman 154. Pada kegiatan ini kalian akan disajikan sebuah gambar, lalu ada penjelasannya. Teacher baca. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ada gambar apa ini? Adalah gambar orang sedang mengantri. Mengantri apa ya? Coba kita baca penjelasannya. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Nah, bagaimana? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, jadi ternyata ini tadi adalah antri ingin melakukan pemilu, jadi kegiatan pemilu ya. Selanjutnya, sekarang buatlah laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Laporan yang kamu susun bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau kelompok. Nah, kamu pernah tentunya di kelas. Nah, di sini teacher akan memberi salah satu contoh kegiatannya. Jadi penyusun di sini, ini judulnya ini adalah laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, penyusunnya siapa? Penyusunnya adalah nama kalian. Di sini sama teacher ditulis Teacher Denny. Nah, hari, tanggal boleh diisi apa kapanpun. Isi laporannya adalah laporan hasil pemilihan ketua kelas. Nah, jadi seperti ini laporannya. Laporan pemilihan ketua kelas tentunya sudah kalian alami dulu. Nah, jadi kalian tulis di sini. Teacher cukupkan 1 paragraf. Bagaimana laporannya? Telah diputuskan bahwa titik-titik siapa telah menjadi ketua kelas. Bawahnya titik-titik, tulis seperti ini ya. Diputuskan menjadi wakil ketua kelas. Titik-titik, diputuskan menjadi sekretaris kelas. Kemudian yang terakhir, diputuskan menjadi bendahara kelas. Boleh, ini contoh dari teacher. Boleh dilakukan atau ditulis secara sederhana seperti ini. Nah, kalian lakukan. Tentunya kalian sudah pernah melakukan pemilihan ketua kelas di kelas kalian. Nah, kalian lengkapi, boleh seperti ini. Kalau boleh, maaf kalau punya pengalaman lain, tulis, boleh. Selanjutnya 156. Ini adalah kegiatan terakhir kita. Nah, ayo renungkan.
Dengan mempelajari letak geografis dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Namun juga perlu diingat bahwa bahwa dengan kondisi tersebut akan banyak terjadi penyerapan, pertukaran, peleburan, percampuran, dan pembauran nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai memilih dan memilah nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Nah, di sini dijelaskan karena telah terjadi penyerapan, pertukaran, peleburan, percampuran, dan pembauran nilai budaya dari daerah lain, tentunya akan mengakibatkan perubahan. Perubahannya apa? Jadi kita mau tidak mau akan terpengaruh. Pasti terpengaruh. Nah, itu nanti kita harus pandai-pandai memilih dan memilah nilai dan budaya dari daerah atau negara lain itu. Caranya bagaimana? Kita harus memilihnya secara selektif. Ada pengaruh positif, kita ambil, dan apabila ada pengaruh negatif tidak kita ambil. Nah, ini namanya melakukan pemilihan secara selektif ya. Apabila ada pengaruh dari luar, kita harus selektif terhadap budaya asing. Bagaimana sikapmu terhadap masuknya nilai dan budaya dari daerah atau negara lain? Ya ini, kita harus selektif. Nah, boleh kalian tulis ulang di sini. Kita melakukannya harus selektif. Bagaimana selektif itu? Yang baik kita ambil, yang tidak baik tidak kita ambil. Gitu saja. Oke, cukup sekian pembelajaran 3 pada subtema 3 tema 1 kali ini. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh tanya ke teacher secara japri, akan teacher jawab. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.